Pemirsa, intens investigasi. Di tengah badai perceraian yang mengguncang seantero negeri, benarkah ada rahasia besar yang belum terungkap ke publik? Lihatlah Atalia Praratya. Mengapa ia tampak begitu tenang, tegar, dan seolah tak goyah sedikit pun meski biduk rumah tangganya di ujung tanduk? Benarkah ketenangan itu hanyalah tameng dari luka yang teramat dalam? Atau adakah kekuatan lain yang membuatnya tetap mampu berdiri tegak di tengah hantaman isu negatif? Lalu, bagaimana dengan pengakuan mengejutkan Ridwan Kamil? Mengapa di saat isu memanas, ia justru secara terbuka mengakui rentetan kekhilafan dan dosa selama 29 tahun pernikahan mereka? Siapa sebenarnya pihak-pihak lain yang ia maksud dalam permohonan maafnya yang menggetarkan publik itu? Spekulasi kian liar, namun pihak kuasa hukum menegaskan tak ada orang ketiga. Tapi jika memang tak ada, mengapa nama Aura Kasih terus dikaitkan dalam cocokologi netizen yang tak berkesudahan? Apa sebenarnya hubungan antara Aura Kasih dan kemelut rumah tangga ini? Benarkah Lisa Mariana sudah mencium aroma keterlibatan sang artis jauh sebelum isu ini meledak di depan publik? Dan kejutan apa lagi yang disebut-sebut siap mengguncang publik lewat istilah Lisa-Lisa lainnya? Benarkah perpisahan ini adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, di saat rumah tangganya berada di ujung tanduk dan menjadi buah bibir seantero negeri, Atalia Praratya justru menunjukkan sisi yang tak terduga. Tak ada raut sembunyi, apalagi mengurung diri dalam kesedihan yang mendalam. Melalui unggahan terbarunya, sosok yang akrab disapa Ibu Cinta ini justru terlihat sangat aktif menjalani berbagai kesibukan. Mulai dari menghadiri pengajian mendiang kakaknya hingga memenuhi undangan di Kementerian Agama. Seolah ingin mengirim pesan bahwa hidup harus terus berjalan, Atalia tampak begitu tenang dan profesional menghadapi segalanya. Inilah momen-momen kesibukan Atalia Praratya yang tetap tegar di tengah hantaman badai isu negatif. Terima kasih kepada Sebelumnya, tepatnya pada 17 Desember 2025 lalu, sidang perdana gugatan cerai Ridwan Kamil dan Atalia Praratya resmi digelar di Pengadilan Agama Bandung. Dengan agenda pemeriksaan dokumen. Ditemui usai persidangan, kuasa hukum Atalia pun sempat merespon saat ditanya terkait alasan kliennya menggugat cerai Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung. Benarkah LM masuk dalam gugatan yang diajukan oleh Atalia?
Seperti inilah jawaban dari kuasa hukum Atalia di Pengadilan Agama Bandung beberapa waktu lalu itu. Menyampaikan kepada kami, pada dasarnya beliau sangat menghormati proses persidangan ini, dan akan tetapi karena acara kedinasan beliau berhalangan hadir sehingga mewakili kepada kami selaku kuasa hukum kegiatan kedinasan. Ini sepertinya mediasi. Kalau isi gugatan, materi gugatan tentunya kita harus menghormati aturan yang berlaku ya. Karena di dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama bahwasanya gugatan perceraian itu bersifat privat. Jadi kita senantiasa harus menghormati aturan yang berlaku. Kalau tuntutan sendiri ialah tentunya semoga Bu Atalia menyampaikan saling mendoakan saja. Semoga ada yang terbaik ya buat Ibu dan Bapak. Kalau terkait LM ya itu sudah masuk materi gugatan. Tentunya kita tidak bisa menyampaikan lebih dalam karena itu sudah menyangkut materi gugatan. Sebelumnya mohon maaf, tadi ada persidangan kenapa tidak hadir Bu? Mungkin kenapa tidak hadir alasannya Bu? Mohon memahami kondisi saya nanti ya Kak ya. Dan alasan menggugat apa sih Bu? Di tengah panasnya proses persidangan dan riuhnya cocokologi netizen yang mengkait-kaitkan nama artis Aura Kasih, sebuah kejutan besar baru-baru ini muncul dari akun media sosial pribadi Ridwan Kamil. Ya, seolah ingin mengakhiri spekulasi liar, mantan Gubernur Jawa Barat ini mengunggah pesan yang menggetarkan publik. Tanpa pembelaan, Ridwan Kamil secara terbuka mengakui rentetan kekhilafan dan dosa selama 29 tahun mengarungi biduk rumah tangga bersama Atalia Praratya. Kalimat demi kalimat, permohonan maaf pun mengalir, mengiringi keputusan pahit untuk berpisah. Saya mengakui selama 29 tahun pernikahan, saya banyak melakukan kekhilafan dan dosa kepada istri saya Atalia. Sehingga perpisahan ini adalah hak beliau untuk bahagia dalam hidupnya tanpa ada saya di dalamnya. Permohonan maaf untuk Ibu Atalia dan teriring doa terbaik dari saya. Tulis Ridwan Kamil. Tak hanya kepada istri, pria yang akrab disapa Kang Emil ini juga bersimpuh maaf kepada sang ibunda atas segala kekecewaan yang ia torehkan sebagai seorang anak. Saya juga memohon ampun kepada ibunda saya atas segala khilaf dan dosa sebagai anak yang mungkin mengecewakannya. Ia pun tak kuasa menahan pilu saat memohon maaf kepada buah hatinya yang kini harus terdampak oleh badai yang belum sepenuhnya mereka pahami. Saya juga memohon maaf kepada anak-anak saya yang terdampak oleh peristiwa-peristiwa yang tidak sepenuhnya dipahami oleh mereka. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah permohonan maafnya kepada pihak-pihak lain yang ikut terseret dalam kemelut pribadi ini. Saya juga memohon maaf kepada pihak-pihak lain yang terbawa dan terdampak dalam rangkaian peristiwa-peristiwa pribadi ini. Sepenuhnya kesalahan dan kekhilafan ada di saya, ungkap Ridwan Kamil. Melihat isu yang berkembang semakin liar, pihak kuasa hukum Ridwan Kamil akhirnya pasang badan. Dengan tegas, mereka memberikan tanggapan terkait isi gugatan cerai tersebut. Mereka menegaskan bahwa dalam dokumen gugatan yang dilayangkan Atalia, sama sekali tidak ada nama orang ketiga ataupun pihak luar yang menjadi penyebab keretakan. Pernyataan ini sekaligus menjadi bantahan telak atas segala tudingan liar netizen selama ini kepada Ridwan Kamil. Dan inilah penuturan lengkap sang kuasa hukum. Gimana kalian? Belum. Ya. Belum ada, nggak ada nama lain. Ini pihaknya cuman Bu Atalia dengan Pak RK, gitu. Jadi nggak ada, tidak ada nama lain ya. Aduh, saya belum tahu, nggak ngobrol sampai ke sana.
Di balik ketegaran luar biasa, Atalia Praratya yang tetap tenang meski dihantam badai isu negatif, publik kini balik bertanya-tanya. Lantas, bagaimana dengan pihak Aura Kasih? Seperti apa jawaban tegas sang artis setelah namanya terus dikait-kaitkan dalam kemelut rumah tangga Ridwan Kamil? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, meninggalkan Atalia Praratya yang seolah menunjukkan ketegaran luar biasa dengan tetap terlihat tenang di tengah badai isu negatif, hingga pengakuan mengejutkan meluncur dari mulut Ridwan Kamil yang mengakui adanya kekhilafan dan dosa terhadap sang istri, seraya melangitkan doa terbaik untuk Atalia. Sebelumnya, pihak Aura Kasih juga tampak buka suara menjawab isu yang kini ramai. Ya, kemarin pihak kuasa hukum Aura Kasih tampak buka suara menanggapi soal beredarnya isu di media sosial terkait cocokologi netizen yang membahas foto-foto Aura Kasih dan Ridwan Kamil di lokasi yang sama. Secara tegas, kuasa hukum Aura Kasih menyebut bahwa pihaknya tidak mengetahui tentang kliennya yang diduga namanya dikaitkan dengan rumah tangga Ridwan Kamil. Menurutnya, Aura Kasih membantah semua tuduhan tersebut, bahkan pihaknya sedang menyiapkan bukti untuk melaporkan sosok yang pertama kali menyebarkan isu tersebut. Dan seperti inilah ungkapannya selengkapnya. Sebetulnya kita juga nggak tahu ya kalau masalah yang dengan Pak Ridwan Kamil, tapi dari Mbak Aura sendiri bilang itu nggak benar semua. Jadi kita lagi coba kumpulin semua bukti-bukti yang ada. Kalau memang nanti kayaknya semakin parah ya beritanya, saya lihat inilah itu segala macam. Mungkin kalau kita udah cukup bukti semuanya, kita juga siap-siap mau ngelaporin orang yang bikin isu yang nggak benar itu. Jadi nggak benar itu semuanya. Yang dengan Ridwan Kamil saya juga lihat di itu ya, di mana, di sini, di situ, pokoknya itu semua nggak benar. Belum lagi dikumpulkan yang dari kita ya. Karena itu buktinya apa gitu kok tiba-tiba kayak, kan sekarang banyak ini ya, apa sih IT yang bisa dibikin-bikin tuh ya, AI ya gitu ya. Jadi nggak benar gitu. Masih terkait itu sih Mbak. Dan soal tadi sosial media itu kan haknya dia ya, mungkin yang dia merasa terganggu dengan komen-komen warga masyarakat yang lumayan offended lah. Jadi untuk menjaga ketenangan juga lah ya, itu hak dia kembali lagi. Komentar sih terkait itu kan juga ranah privasi ya sebenarnya, nggak usah terlalu digubris lah. Kita fokus ke perwalian anak. Di tengah badai pemberitaan, Aura Kasih akhirnya mencapai titik balik. Di usia 38 tahun, fokus hidupnya berubah total. Kini, segalanya hanya demi sang buah hati. Ia tak menampik masa lalunya yang gila kerja, namun kehilangan arah hingga terjebak dalam hura-hura. Tapi itu dulu, kini kemewahan bukan lagi prioritas. Baginya, masa depan sang anak jauh lebih berharga dari sekadar gaya hidup duniawi. Pas jadi seorang ibu, ubah lebih happy, dan kekosongan yang selama ini bertahun-tahun gitu ya, kayak diisi aja gitu. Terus kayak hidup tuh punya tujuan. Kalau dulu? Nggak jelas Mbak, kayak nggak jelas aja. Awang gitu ya? Ngawang banget, iya, kayak kerja terus tapi bingung buat apa. Akhirnya kan hura-hura, uangnya habis nggak jelas gitu kan. Kalau sekarang kan jelas kita kerja tuh tujuannya memang buat ke anak ya. Juga kita mau lakuin sesuatu tuh ada remnya gitu. Ngapain apa tuh kita inget anak, kayak aku liburan nih gitu, habis liburan nggak boleh lama-lama gitu, karena harus sama anak kan, kasihan gitu. Terus kayak kita mau main juga nggak boleh terlalu pulang malam, kasihan gitu aja.
Seperti apa pula respon Lisa Mariana soal nama Aura Kasih dikaitkan dalam rumah tangga Ridwan Kamil? Benarkan Lisa sebelumnya sudah mengetahui lebih dulu isu tersebut sebelum ramai ke publik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di sisi lain, Lisa Mariana sebelumnya juga tampak angkat bicara soal panasnya kabar cocokologi dari netizen yang mengkait-kaitkan nama Aura Kasih dalam keretakan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Ya, Lisa mengaku sudah mengetahui isu terkait Aura Kasih yang dikait-kaitkan dengan Ridwan Kamil sebelum ramai ke publik. Namun, di tengah nama Aura Kasih yang tengah viral, Lisa justru mengaku gerah dan benar-benar capek karena terus diposisikan sebagai kambing hitam terkait perceraian Ridwan Kamil dan Atalia. Meski begitu, di balik rasa frustrasinya, Lisa justru melempar pernyataan yang mencengangkan. Baginya, publik tak perlu terlalu fokus pada dirinya. Sebab ia memberi sinyal kuat bahwa masih ada sosok-sosok perempuan lain di luar sana yang ia istilahkan sebagai Lisa-Lisa lainnya yang siap memberikan kejutan tak terduga bagi publik. Maksudnya ya dibilang panutan siapa sih yang nggak kenal sama Aura Kasih itu kan, ya cantik ya kan, bodinya bagus gitu kan, ya gitu sih Mas. Ya sebenarnya udah tahu aja gitu. Sebelumnya sih aku udah tahu. Udah tahu. Dari apa? Mungkin dari kamu udah memantau sosmed atau? Nggak memantau karena kan memang kan dulu kan bapak sama aku kan emang ya ada hubungan gitu kan. Jadi ya tahu lah gitulah. Oh gitu. Gini loh Mas, maksudnya kayak capek gitu kan adanya perceraian ini, Bu Cinta dan bapak, aku yang disalahkan. Padahal kan bukan aku aja gitu, masih banyak ya bisa aku sebut ya. Aku bilang ya Lisa-Lisa yang lain gitu kan. Lisa-Lisa yang lain gitu kan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.